Aku sangat bersemangat karena besok adalah upacara wisudaku. Yeay! Dan hari ini aku sedang dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput ibuku. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Tapi, ini rumit. Aku besar dipilih, tapi aku sudah belajar di Toronto selama 3 tahun terakhir. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkanku menjadi perempuan karena tahukah kalian, kehidupan perempuan jauh lebih berwarna dibandingkan kehidupan laki-laki. Pakaian, riasan, apapun yang bisa kalian sebutkan. Untuk perempuan, semuanya jauh lebih menyenangkan. Aku mengerti aku mungkin membuat bingung kalian semua. Ya, sampai usia 18 tahun aku menjalani kehidupan sebagai anak cowok. Kai. Sebenarnya, Kai adalah nama asliku. Aku tumbuh dengan truk mainan, wallpaper dinosaurus, dan rumah bermain berbentuk roket. Kemudian, pada usia 2 tahun, ibu pindah ke sebuah villa di pedesaan. Hanya ada kami dan ART lama kami, Rita. Sementara ayah dan kakek nenekku tinggal di kota dan menjalankan perusahaan keluarga bersama. Saat itu yang aku tahu hanyalah keluargaku kaya dan sukses, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Hei, aku masih kecil. Yang kupedulikan hanyalah memilih warna gelas yang kugunakan untuk minum jus. Ibu selalu bilang kami pindah karena migrennya, yang mana semakin memburuk di lingkungan yang sibuk. Omong kosong. Mereka hanya ingin menjauhkanku dari keluarga agar mereka tidak tahu aku sebenarnya perempuan. Gila, ya? Jadi aku pasti tahu kalau aku perempuan, kan? Masalahnya ketika kalian kecil, kalian cukup percaya semua yang ibumu katakan padamu. Jadi ketika dia bilang aku laki-laki, maka aku tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya. Tetap saja, aku tertarik pada hal-hal yang feminin, seperti burung murai, pada apapun yang berkilau. Misalnya saja, aku mencoba memasangkan jepit rambut gemerlap milik ibuku ke rambut pendekku. Ibu memergokiku, mencabutnya, dan memberitahu bahwa jepitan itu bukan untuk laki-laki. Di lain waktu ketika aku sedang bermain-main di rumah anak laki-laki lain, aku mengintip ke dalam kamar saudara perempuannya dan melihat semua Barbie dan boneka. Karena terpesona, aku mengambil satu dan mulai memainkannya. Tapi kemudian aku mendengar dia menertawakanku, dan dia menggodaku bahwa aku laki-laki dan tidak boleh menyukai hal-hal yang menjijikkan seperti boneka. Aku tidak suka digoda, jadi setelah itu aku berusaha menyembunyikan kesukaanku pada hal-hal yang feminin. Aku berpura-pura menyukai action figure, alien, dan mobil. Tapi sejujurnya, aku tidak terlalu peduli sama sekali. Namun semakin tua usiaku, semakin sulit bagi ibu untuk terus berbohong. Bagian tersulitnya adalah toilet sekolah. Untuk menyembunyikan rahasianya, ibu memberitahuku bahwa kamar mandi di sekolah itu kotor. Jika kugunakan, kulitku akan bersisik dan berwarna hijau. Jadi setiap hari saat istirahat, Rita akan datang dan membawaku pulang untuk pergi ke toilet. Pada awalnya orang-orang di sekolah menganggap ini aneh, tapi kukira mereka hanya menganggapnya sebagai hal-hal aneh yang dilakukan orang kaya. Anak laki-laki lain membuatku kesal. Aku tidak ingin bermain sepak bola, atau berlarian di taman bermain berpura-pura menjadi gladiator. Sebaliknya, aku ingin bermain hula hoop dengan gadis-gadis dan menganyam kuda poni mainan mereka. Jadi aku melakukan hal itu. Suatu saat ketika aku sedang menunggu untuk dijemput dari sekolah, aku dan temanku sedang membuka-buka majalah girly miliknya. Lalu tiba-tiba, ibu menyerbu ke arahku dan menyeretku keluar dari zona cewek. Kemudian dalam perjalanan pulang dengan suara serius dia berkata, "Kai, anak laki-laki harus bermain dengan anak laki-laki. Begitulah adanya." Ini menyebalkan, karena aku tidak ingin bermain dengan anak laki-laki. Tapi aku tidak ingin mengecewakan ibuku, jadi aku berhenti bermain dengan anak perempuan. Sejak saat itu aku kebanyakan hanya duduk sendirian, dan membaca dongeng tentang Tuan Putri dan Putri Duyung, yang aku sembunyikan di sampul buku anak laki-laki. Ibuku pasti menyadari perasaanku, jadi dia tidak ingin mengambil resiko aku berada di dekat gadis-gadis lain. Itulah sebabnya pada usia 11 tahun dia memaksaku untuk bersekolah di sekolah khusus laki-laki. Itu menyebalkan, karena aku belum pernah benar-benar akur dengan cowok-cowok lain, atau bisa dibilang aku benci mereka. Tapi kemudian, saat makan siang di hari pertamaku di sekolah baru, anak laki-laki bernama Kevin ini duduk di sebelahku dan memberikanku setengah dari permen batangannya. Kami menjadi teman baik setelah itu, dan bahkan membangun sarang bersama di hutan terdekat. Bergaul dengannya adalah hari-hariku yang paling membahagiakan, karena di saat-saat itu aku hanya merasa bebas. Lalu suatu hari saat pelajaran biologi, guru memberikan kami lembar-lembar berisi diagram tubuh anak laki-laki. Hah, tubuhku tidak terlihat seperti itu? Apakah ada yang salah denganku? Bingung, aku memutuskan untuk curhat ke Kevin tentang hal ini. Dia juga laki-laki, jadi dia bisa membantuku, ya kan? Aku mengangkat kertas itu dan berbisik padanya. Tubuhku berbeda dengan ini. Bahkan sebelum Kevin sempat menjawab, salah satu anak laki-laki lainnya berteriak, "Kai berbeda dari kita, ayo kita periksa." Lalu dengan ngeri, beberapa dari mereka mengangkatku dan mulai membawaku menuju kamar mandi. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Untungnya guru itu berlari ke lorong mengejarku dan meminta anak-anak lelaki itu segera menurunkanku. Ibuku bergegas ke sekolah secepatnya untuk mengantarku pulang, karena dia menerima telepon dari guruku tentang kejadian itu. Dia mencoba menghiburku dengan es krim, tapi tidak berhasil. Aku sangat kesal dan bingung. "Bu, kenapa aku berbeda dari anak laki-laki lain?" Dia memberikan tatapan terluka, menghela napas, lalu dengan suara pelan berkata, "Sebelum aku mengatakan yang sebenarnya, aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencintaimu, Kai, dan semua yang kulakukan untuk melindungimu." Dia memelukku erat-erat, lalu melanjutkan, "Aku sangat menginginkan seorang anak laki-laki, tapi setelah bertahun-tahun mencoba, rasanya hal itu tidak seharusnya terjadi. Lalu aku mengetahui bahwa ayahmu berselingkuh dengan wanita lain, dan dia hamil, anak laki-laki." Aku menatap ibuku dengan mata terbelalak, dengan sabar menunggu untuk mendengar apa yang terjadi selanjutnya, karena sejauh ini, tidak ada yang masuk akal. Ini sulit untuk ditanggung.
Tetapi saat aku mengira hatiku akan hancur, ternyata aku hamil mengandungmu. Kamu harus memahami, ayah dan kakek nenekmu punya pola pikir yang sangat kuno terhadap perusahaan dan harus memiliki ahli waris laki-laki untuk mewarisinya. Jadi meskipun selingkuhannya akhirnya mempunyai bayi perempuan, dan ayahmu setuju untuk mendanai mereka berdua hanya jika mereka pindah ke Miami. Aku tahu kamu tidak akan pernah dihormati di mata ayahmu, tidak sebagai perempuan. Selingkuhan itu akan memastikan putri mereka kembali dan melupakanmu. Aku tidak bisa membiarkan hal itu, jadi aku berbohong kepada semua orang bahwa kamu laki-laki. Aku tahu, kamu mungkin marah kepadaku dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada ayahmu dan kepada siapapun. Wow, jadi aku sebenarnya perempuan? Sekarang semuanya mulai berjalan sesuai rencana. Ini menjelaskan banyak hal. Tapi tentu saja aku sangat marah. Aku terpaksa hidup dalam kebohongan hanya untuk menyenangkan ibuku. Butuh beberapa hari sebelum aku mulai tenang dan lebih pengertian. Aku rasa keadaan pasti sangat sulit baginya juga. Selain itu, aku merasa lega karena aku sebenarnya seorang perempuan. Karena jauh di lubuk hatiku, aku selalu merasakan keinginan untuk memakai gaun cantik dan bermain dengan boneka. Aku mengatakan ibu dan berkata aku senang menjadi seorang gadis. Jadi dia membuat kompromi denganku. Aku akan terus hidup sebagai Kai hingga aku berusia 18 tahun. Lalu aku akan pergi belajar ke luar negeri sebagai gadis yang selalu aku impikan. Setelah itu, aku pindah sekolah untuk menjaga rahasia. Sayang sekali aku tidak sempat berpamitan dengan Kevin. Tapi aku lega bisa bersekolah di sekolah campuran lagi. Ibu bilang aku boleh bergaul dengan gadis-gadis lain selama aku merahasiakannya. Lalu, saat aku masuk SMA, segalanya menjadi lebih rumit. Pertama, suaraku jadi lembut secara alami. Jadi aku harus menggunakan suara kasar ini, yang pada akhirnya akan membuatku sakit tenggorokan. Jadi aku harus menjadi salah satu dari anak-anak yang tidak banyak bicara. Aku harus menghabiskan waktu lama setiap pagi untuk membalut dadaku dengan perban untuk meratakannya. Dan kemudian aku bersembunyi di balik kaos longgar dan sweater. Aku juga harus melakukan jalan anak laki-laki ini. Lalu ada kamar mandi. Aku bersumpah semua orang mengira aku punya masalah kandung kemih. Karena aku adalah anak yang selalu meminta pergi ke kamar mandi di SMA untuk menghindari anak laki-laki lain. Setidaknya, ada satu hal baik dari hal ini adalah aku tidak harus berurusan dengan olahraga yang berkeringat. Karena ibu telah memberitahu kepala sekolah aku memiliki masalah kesehatan. Jadi tidak dapat beraktivitas ini. Terutama pelajaran berenang. Namun perjuangan tidak akan pernah berhenti. Aku sering mendatangi gadis-gadis dengan bibir mengilap. Dan atasan rompi lucu dengan rasa iri. Oh, betapa aku rindu untuk bisa menjadi apa yang kuinginkan. Akhirnya masa SMA selesai dan sesuai dengan kata-katanya, ibu mengirimku ke perguruan tinggi di Kanada. Dia membereskan semua dokumen untukku. Di sana aku mengganti namaku menjadi Liana dan memulai kehidupan baruku yang menyenangkan sebagai seorang gadis. Aku menyukai rambut putri duyung yang panjang dan berkilau. Jadi aku mulai memakai wig. Aku menonton begitu banyak video YouTube tentang cara merias wajah, mengecat kuku, mengenakan pakaian cantik dan mencoba berjalan dengan sepatu hak tinggi. Oke, semua hal ini memerlukan latihan, tapi tetap saja terasa luar biasa. Aku akhirnya terbebas dari kehidupan palsuku yang lama dan bisa menjadi diriku sendiri. Tapi, aku tahu keluargaku tidak bisa menemukan kebenarannya. Karena hal itu bisa menimbulkan dampak buruk bagiku dan ibu. Jadi aku masih harus berpakaian dan bertingkah seperti Kai lagi, setiap kali berhadapan dengan ayah dan kakek nenekku. Waktu berlalu sangat cepat saat bersenang-senang, bukan? Aku tidak percaya aku akan lulus besok. Dan aku sangat bersyukur ibu ada di sini untuk melihatnya. Ketika aku menjemputnya dari bandara, kami berdua berpelukan dan menangis, dan berpelukan lagi. Sambil terisak-isak, dia berseru, "Lihat dirimu, kamu terlihat sangat berbeda." Terima kasih, Bu. Aku tersenyum dan menyeka air matanya. Untungnya ayah gila kerja, jadi dia bahkan tidak meminta untuk datang. Karena itu akan menjadi situasi yang canggung. Saat aku mendorong koper ibu keluar dari bandara, dia berkata kepadaku, "Kita hanya perlu mengambil beberapa foto kamu lulus sebagai Kai untuk ditunjukkan kepada seluruh keluarga." Aku tidak ingin menjadi Kai di hari istimewaku, tapi aku tahu itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi aku memaksakan senyum dan berkata, "Tentu, Bu, tapi lakukan di tempat yang tidak ada orang lain. Aku tidak ingin teman-temanku mengira aku sudah gila." Upacara wisudanya luar biasa. Rasanya sangat menyenangkan bisa naik ke panggung mengumpulkan gelar sebagai diriku yang sebenarnya. Rambut berkilau dan semuanya. Setelah itu aku mengajak ibuku ke restoran favoritku untuk melanjutkan perayaan. Saat aku memutar-mutar sepotong pasta di sekitar garpu, aku berkata padanya, rasanya menyenangkan menjalani hidup sebagai seorang gadis. Aku berpikir, aku ingin kembali ke Philadelphia dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang tentang siapa aku. Wajah ibuku menunduk, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Kalian mungkin berpikir tidak mungkin menjadi dua orang sekaligus. Iya. Aku Liana, tapi aku juga Kai. Bingung? Karena itu, aku menyarankan kalian melihat bagian satu dari ceritaku. Singkatnya, ibuku membodohi semua orang, termasuk aku, dengan berpikir kalau aku laki-laki padahal sebenarnya aku perempuan. Sehingga keluargaku yang berpikiran tradisional tidak akan tergoda untuk mencoret warisanku. Kembali ke restoran, dan aku baru saja memberitahu ibu betapa aku ingin kembali ke Philly dan mengatakan yang sebenarnya kepada keluargaku. Tidak. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa. Ini bukan waktu yang tepat. Tapi Bu, kenapa? Aku tidak ingin berbohong lagi. Tetaplah di sini dan aku akan memberitahu ayahmu bahwa kamu sedang mengambil gelar master. Sekali lagi dengan kebohongan, aku muak dengan kebohongan ini. Aku cuma mau jadi diriku sendiri. Aku mendesah frustrasi. Aku tahu kamu menginginkannya, tapi aku tidak ingin kamu kehilangan masa depanmu.
Aku memberinya pandangan bertanya-tanya. Ayolah Bu, ini tidak akan seburuk itu. Sayang, Diamond sudah kembali. Dan dia bersikeras untuk masuk ke perusahaan. Oh tidak, ini mengubah banyak hal. Soalnya, Diamond adalah saudara tiriku yang lancang dan ambisius. Ayahku membawanya bersama selingkuhannya. Sekarang Diamond sudah kembali dari studinya di Australia dan ingin sekali mengklaim apa yang dia yakini sebagai miliknya. Ibu melanjutkan. Dia selalu mengintai di sekitar rumah dan sikapnya buruk. Hanya masalah waktu sebelum dia menolak untuk pergi. Itu sebabnya aku bilang ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Diamond akan memanfaatkannya dan mengubah segalanya menjadi kekacauan yang lebih besar. Ya, itu dia. Aku tidak punya pilihan selain tinggal di Kanada. Sisi positifnya, setidaknya aku bisa menjadi Liana di sini. Lalu suatu malam aku baru saja pulang dari pesta dengan mengenakan gaun bodycon dan riasan tebal. Setelah itu ponselku berdering. Itu panggilan video dari ibu. Hai ibu, aku menjatuhkan diri ke tempat tidurku. Oh, Diamond itu adalah sebuah karya. Dia menggunakan piring pernak-pernik Ralph Lauren punyaku sebagai asbak. Kau percaya itu? Itu buruk sekali. Kamu sudah bilang ke ayah? Tepat pada saat itu, aku melihat ayahku muncul di belakang ibu, dan dia bertanya apakah ibu sedang berbicara dengan Kai. Terkejut, aku segera melepas wigku, mengusap bibirku dengan punggung tanganku, mencabut bulu mata, membungkus tubuh dengan selimut agar dia tidak melihat gaunku. Aku kembali ke layar dengan senyum yang dipaksakan dan merendahkan suara untuk mengatakan, "Hai ayah." Dia dengan dingin bertanya, "Mengapa wajahmu begitu kotor?" Aku hanya, tidak apa-apa. Ibumu dan aku menghadiri acara perusahaan penting akhir pekan ini dan aku ingin kamu ikut dengan kami. Ini akan menjadi pengalaman yang baik bagimu. Pulanglah pada hari Sabtu. Ketika ayahku menuntut sesuatu, maka tidak ada gunanya berdebat dengannya tentang hal itu. Jadi sepertinya Kai akan kembali ke Philadelphia. Akhir pekan itu, aku mengemasi tasku dan mengubah diriku kembali menjadi Kai. Astaga, aku lupa betapa menyebalkannya harus memakai pakaian yang tidak menarik ini. Ibu ada di sana untuk menjemputku di bandara. Dia bergegas menghampiriku dan berkata, "Lihat dirimu, putriku sangat tampan." Harus aku akui bahwa aku sangat gugup dalam perjalanan pulang. Saat rumah megah itu terlihat, aku merasa ingin muntah. Sudah bertahun-tahun aku tidak menjadi Kai dengan baik. Bagaimana jika aku membuat kesalahan dan ayah tidak mengakui aku dan ibu? Ibu pasti merasakan apa yang aku rasakan saat dia meraih tanganku dan membawaku masuk. Ayah sedang duduk di tepi sofa dengan kopi hitam dan segudang dokumen di depannya. Hai, Ibu menyikutku sehingga aku terbatuk untuk berdehem lalu dengan suara laki-laki berkata, "Hai ayah, putramu sudah kembali." "Ya, halo," jawab ayah. Perhatiannya masih tertuju pada dokumennya. Sepertinya dia tidak menyadari kesalahan suaraku. Setelah itu, aku naik ke kamarku, menyegarkan diri, dan berganti pakaian. Aku menyemprot diriku dengan cologne karena wanginya seperti laki-laki mungkin membuatku bertingkah seperti laki-laki, kan? Kemudian ayah mengantar kami ke acara tersebut. Dia tak henti-hentinya bercerita tentang orang-orang yang ingin dia buat terkesan, dan kontrak-kontrak yang dia incar. Jadi tanpa pikir panjang, aku mengambil milik ibu dan mengeluarkan cermin kecil dan lipstiknya. Aku mencibir bibirku dan hendak memakainya, ketika aku melihat ayah menatapku dari kaca spion. Itu hanya lip balm. Penerbangan membuat bibirku kering. Aku menjilat bibirku lalu segera mengembalikan barang-barang itu ke tas ibu. Ibu balas menatapku dengan tatapan hati-hati. Acara ini merupakan kerja keras. Harus menjadi Kai di depan semua orang besar ini membuatku lelah. Jadi saat kami tiba di rumah, aku sudah siap untuk tidur selama seminggu. "Ayah, aku senang kamu kembali. Bagaimana acaramu?" Seorang gadis tiba-tiba muncul entah dari mana dan memeluk ayahku. "Oh, hai Nyonya Wilson. Dan kamu pasti saudara tiriku, Kai." "Hai." Dia menyeringai. Dia adalah Diamond, saudara tiriku yang nakal. Ibu dan aku sama-sama membalas sapaan halo. Tapi ayah sepertinya tidak menyadari ketegangan di antara kami semua. "Itu cukup berhasil. Aku yakin kontrak Woodward akan menjadi milikmu dalam waktu dekat. Nah, mengingat kamu di sini, kamu harus menginap untuk makan malam." Setelah makan malam, aku dan ibu pergi ke dapur untuk membawakan makanan penutup, meninggalkan ayah dan Diamond sendirian. Namun saat kami kembali ke ruangan makan, kami mendengar Diamond berkata, "Tolong jadikan aku asistenmu. Aku ingin belajar lebih banyak tentang perusahaan keluarga. Selain itu, aku jauh lebih paham dunia bisnis daripada Kai. Jadi aku tidak mengerti kenapa aku tidak bisa menjadi direktur suatu hari nanti." Mendengar ini, ibu berdeham. Diamond kemudian terkejut dan berbalik untuk melihat ibu memegang piring sambil tersenyum. "Ada yang mau buah?" Keesokan harinya, ibu mengajakku jalan-jalan bersamanya keliling taman. Dengan gigi terkatup, dia berkata, "Kamu mendengar apa yang dikatakan Diamond si iblis itu kepada ayahmu? Dia mengincar posisimu di perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja." "Oh tidak, apa rencana ibuku sekarang? Aku tidak ingin bermain-main, aku hanya ingin menjadi Liana." Dia melanjutkan, "Kamu harus segera pulang ke rumah dan bekerja di perusahaan sebagai Kai, tentu saja." "Tidak mungkin," teriakku. "Aku telah mengikuti aturan egois ibu selama 20 tahun. Inilah waktuku sekarang. Aku tidak melakukan ini." Aku hendak berjalan pergi, tapi ibu menarik lenganku. "Sayang, aku tahu." Dia menghela napas sambil berpikir, "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, ayahmu mungkin tidak akan mengakui kita, yang akan memungkinkan Diamond untuk bergerak menuju apa yang menjadi hakmu. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, ini tidak bisa diterima." Aku melepaskan diri dari cengkraman ibu dan bergegas pergi. Kali ini dia tidak berusaha menghentikanku. Aku perlu waktu untuk memikirkan semua ini.
Aku tidak ingin menjadi Kai lagi, tapi aku juga tidak ingin kami kehilangan segalanya. Aku benar-benar benci melakukan hal ini. Tapi menurutku bukan hal yang tidak masuk akal jika ibu harus melakukan tindakan putus asa ini. Aku menemukan ibu di konservatori sedang menatap keluar jendela sambil berpikir. Saat melihatku, dia tersenyum. Oh, Kai, Bu, maafkan aku. Aku kekanak-kanakan. Aku tahu kamu cuma menginginkan yang terbaik untukku. Ibu meraih tanganku dan menjawab, tidak. Akulah yang meminta terlalu banyak padamu. Aku sudah berpikir dan mungkin ada cara agar kamu bisa menjadi Kai dan Liana. Aku memberinya pandangan bertanya-tanya, dan dia melanjutkan. Ini gila, tentu saja. Tapi mungkin berhasil. Dia terkekeh. Kai harus bertunangan dengan Liana. Apa? Ibuku ingin aku bertunangan dengan diriku sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, ibuku ahli dalam mewujudkan ide-ide gilanya. Selain itu, apa ruginya? Nah, selain seluruh keluarga dan warisanku. Jadi keesokan harinya ketika aku sedang makan malam bersama orang tua dan kakek nenekku, aku berdiri dan mengumumkan. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku punya tunangan, Liana. Dia cerdas, cantik, berpendidikan tinggi, dan kalian semua pasti akan mencintainya. Kami berencana menikah setelah aku menyelesaikan gelar masterku. Lalu aku mengedarkan ponselku yang bergambar Liana. Kakek dan nenekku tampak gembira, dan kakek berkata, iya, sudah waktunya cucu kita tercinta mendapatkan seorang istri. Aku menahan napas saat gambar itu sampai ke tangan ayahku, dan dia menatap gambar itu dengan tatapan tajam. Dia menatapku, dan untuk beberapa saat yang mengerikan, kupikir dia sudah mengetahui kebenarannya. Tapi kemudian dia berkata, bagus, jadi kapan kami bisa bertemu dengan Liana ini? Sebentar lagi, dia baru saja menyelesaikan kursusnya. Dia akan datang minggu depan. Tapi aku masih ada urusan administrasi di sekolah, jadi Liana akan mengunjungi kalian dulu dan aku akan terbang pulang nanti. Betapa senangnya dia bertemu dengan kalian semua. Aku tak sabar menunggu, sayang. Dia tampak seperti wanita muda yang cantik. Nenekku terlihat sangat bahagia. Lalu aku melanjutkan. Ya, nenek, benar. Dan dia memang cantik. Aku menoleh ke ayah. Liana sedang mencari tempat magang. Alangkah baiknya jika dia bisa mendapat tempat di perusahaan kita, karena dia harus belajar tentang perusahaan keluarga kita cepat atau lambat. Kan ayah? Dia tampak senang saat menjawab, baiklah, bawa saja dia kemari. Jadi rencana gila terbaru ibu sepertinya berhasil. Setelah pengumumanku, aku tinggal di rumah beberapa hari lagi sebagai Kai, dan aku terbang kembali ke Kanada mengemasi barang-barangku, dan kembali sebagai Liana. Ini melelahkan. Berjalan ke dalam rumah dengan semua mata tertuju padaku sungguh menakutkan. Tapi semua orang bergegas mendekat dan menyapaku, bahkan Diamond. Ibu bergandengan tangan denganku. Sayang, rumah kita punya banyak kamar tamu. Kamu harus tinggal di sini. Aku bersikeras. Kita semua adalah keluarga sekarang, ya kan? Silakan anggap seperti rumah sendiri. Sambil tersenyum aku menjawab, terima kasih Nyonya Wilson, itu akan sangat menyenangkan. Tiba-tiba Diamond menyela. Karena rumah ini punya banyak kamar cadangan, kenapa aku tidak bisa punya satu? Ibu tampak bingung, lalu dengan enggan menjawab. Tentu Diamond, aku tidak pernah mengatakan kalau kamu tidak bisa, pilih saja satu. Ini bukan bagian dari rencananya, tapi baiklah, aku tidak takut padanya. Ibu kemudian membawaku ke kamarku, dan terus mengingatkanku untuk ekstra hati-hati karena Diamond selalu siaga 24/7. Pada suatu kesempatan aku sedang membaca di dekat jendela perpustakaan rumah kami ketika Diamond melenggang masuk dan menarik buku itu dariku. Aku mengerti. Kamu hanya menikahi saudara tiriku itu untuk mendapatkan buku edisi pertama? Dia mengedipkan mata. Aku mengambil kembali bukunya lalu dengan sopan menjawab. Ya, aku akan menikah dengan siapapun yang aku perlukan jika itu berarti buku edisi ke-8 ini dapat diterbitkan pada tahun 2017. Glamornya. Lucu sekali, dia hanya mencibir dan berjalan pergi untuk menyembunyikan rasa malunya. Sayangnya di tempat kerja pun aku tidak mendapat jeda dari Diamond. Malah, aku ditugaskan pekerjaan di bawah manajemennya. Suatu kali aku kembali dari makan siang dan menemukan laporan yang sedang aku kerjakan telah hilang dari mejaku. Aku membuka mejaku untuk mencarinya, lalu dia memberikannya kepadaku di penghujung hari. Lalu dengan seringai licik di wajahnya dia berkata, kamu seharusnya menyelesaikan ini hari ini ya kan? Sepertinya kamu terlambat. Dia sepertinya lebih baik punya nama imitasi daripada Diamond. Dan seperti yang dia perkirakan, ayah aku akhirnya mendapatkan kontrak Woodward dan itu merupakan kesepakatan besar. Beberapa perwakilan dari perusahaan datang untuk mendiskusikan proyek tersebut sehingga semua orang tampak sibuk seperti lalat dalam persiapan. Diamond memerintahkanku untuk membuat kopi dan membawakannya ke tamu kami. Aku sedang berjalan dengan nampan minuman ketika aku menabrak seseorang. Oh tidak, kemeja putihnya basah kuyup oleh kopi. Saat aku menggumamkan maaf, aku menyadari sesuatu. Aku kenal pria ini. Dia terlihat sangat familiar. Itu Kevin, teman sekolahku dulu. Wow, dia sudah banyak berubah, tapi itu pasti dia. Aku akan mengenalinya dimanapun. Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Dan menurutku itu bukan hal yang mengejutkan karena aku berpakaian seperti perempuan. Aku ingin tahu apa yang dilakukan di sini. Oh, tidak. Aku baru saja menyiram teman masa kecilku Kevin dengan segelas kopi. Tapi saat ini aku sudah menjadi Liana jadi dia tidak mengenaliku. Karena dia cuma mengenaliku sebagai Kai. Bingung? Kalian harus menonton bagian 1 dan 2 terlebih dahulu. Aku dengan panik meminta maaf kepada Kevin sambil mencari serbet untuk mengalap kopi. Tidak apa-apa. Dia tersenyum.
Aku balas tersenyum padanya. Ya, dia masih sama, Kevin yang baik hati dan manis. Tiba-tiba aku mendengar suara Diamond. Liana, apa yang kamu lakukan? Kemudian dia muncul di samping Kevin dan dengan lembut menyentuh lengannya. Aku minta maaf, dia masih baru. Tidak apa-apa, ini salahku. Aku tidak melihat kemana arah jalanku. Ya, kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri. Dia memberinya tatapan mata berbintang. Oh, jadi kalian berdua sudah saling kenal? Aku berpikir keras. Ya, Kevin dan aku kuliah bersama di OS. Aku memperkenalkan dia kepada ayah untuk proyek ini, karena aku yakin dia akan menjadi aset dalam proyek ini. Sekarang pergilah dan buatkan kopi baru. Diamond menatapku. Saat aku pergi untuk membuat kopi, aku bertanya-tanya tentang Diamond. Apakah dia menyukai Kevin? Oh, tidak. Gadis manipulatif itu tidak pantas mendapatkan pria manis seperti dia. Kemudian pada hari itu, kami mengadakan meeting di mana ayahku memperkenalkan Kevin sebagai pemimpin proyek. Kevin kemudian mengucapkan terima kasih dan mulai berbicara tentang visinya untuk proyek ini. Dan terlihat jelas bagaimana semua cewek di ruangan itu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, termasuk Diamond. Keesokan harinya sepulang kerja, aku mengikuti Kevin ke tempat parkir dan meneriakkan namanya. Ketika dia berbalik dan melihatku, dia tersenyum, dan aku langsung merasa hangat di dalam. Aku punya sesuatu untukmu, misalnya permintaan maaf karena telah merusak baju terakhirmu. Aku memberinya baju baru. Kurasa aku menebak ukuranmu dengan benar. Terima kasih, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Dia tampak tersanjung saat mengambilnya dariku. Ya, ukurannya sudah pas. Luar biasa. Komentarnya membuatku tersenyum sendiri. Hidup sebagai anak laki-laki selama bertahun-tahun setidaknya membuatku memahami ukuran badan mereka. Aku melambaikan tangan padanya dan mulai berjalan pergi, tapi dia berteriak. Tunggu, apa aku boleh mengetahui nomor teleponmu? Pastinya. Mukaku memerah sekali saat itu. Dan setelah itu kami mulai saling mengirim pesan. Dan setiap kali ponselku berbunyi memperlihatkan namanya, aku mendapati diriku melakukan gamis smile ini. Sayangnya aku tak bisa bertahan dalam gelembung cintaku dengan Kevin selamanya. Sebaliknya aku harus menghabiskan hari-hariku diperintah oleh Diamond. Suatu kali dia memerintahkanku untuk merevisi laporan yang sudah aku ulang 2 kali. Tiba-tiba Kevin berjalan mendekat mengambil laporan itu dan berkata, "Oh, yang ini, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak perlu mengubah apapun." Diamond tampak marah karena merasa diremehkan dan aku tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombongku. Ambil itu anak kecil yang suka memerintah itu. Setelah dia pergi, aku berterima kasih padanya karena telah membantuku. Tidak apa-apa. Hei, jangan terlalu memperhatikan perkataan Diamond. Dia cuma mau membuat ayahnya terkesan. Jika dia membuatmu mendapat masalah lagi, temui aku, oke? Betapa manisnya dia. Namun suatu sore aku berjalan ke dapur kantor untuk membuat minuman dan melihat Diamond dan Kevin sedang mengobrol serius. Saat melihatku, Diamond berkata kepadanya, "Maafkan aku, Kevin. Kamu perlu mengetahui kebenarannya." Lalu dia menatapku dengan angkuh saat dia melewatiku. Aku ingin tahu tentang apa itu. Tadinya aku hendak bertanya padanya, tapi sebelum aku sempat bertanya, dia pergi begitu saja tanpa melirik ke arahku. Oke, itu aneh. Tapi mungkin dia hanya sibuk, kan? Malam itu aku mengirim pesan kepada Kevin dan menanyakan apakah dia ingin jogging di taman. Dia setuju, tetapi ketika dia muncul, dia hampir tidak bisa menatap mataku. "Kevin, ada apa?" Dia terdiam beberapa saat, lalu berteriak. "Kenapa? Kenapa kamu berbohong padaku? Diamond memberitahuku kalau kamu bertunangan dengan Kai. Kenapa kamu tak pernah bilang padaku?" Aku tergagap, tapi dia hanya bergumam lalu pergi. Aku berdiri di sana tanpa berkata-kata dan bertanya-tanya bagaimana aku bisa keluar dari kekacauan ini. Jika ini belum cukup buruk, saat aku sedang dalam perjalanan pulang, ponselku berbunyi. Itu adalah pesan dari Diamond. "Tinggalkan rumah dan perusahaan besok, kalau tidak aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Kai." Tentu saja. Aku hanya menyembunyikan pesan bodohnya. Dan sesuai dengan kata-katanya, keesokan harinya, ponsel Kaiku berbunyi. Diamond memberitahuku semua tentang bagaimana Liana selingkuh. Jelas sekali dia tidak akan membatalkan ini. Beberapa hari kemudian, ayahku mengajakku untuk pergi makan malam bersamanya. Sehingga dia bisa mengenalku lebih baik sebelum aku menikah dengan putranya. Aku pikir ini manis untuknya, jadi aku setuju. Selain itu, adalah kesempatan bagus untuk menguji keadaannya, mencari tahu apakah dia sudah siap menghadapi kebenaran. Kami berbasa-basi sambil menikmati hidangan pembuka. Lalu tiba-tiba ayah meletakkan garpunya dan bertanya kepadaku, "Bagaimana kabar Kai?" Sungguh memalukan untuk mengakuinya, tetapi kami semakin menjauh selama bertahun-tahun, dan itu semua salahku. Aku tahu aku tidak selalu menjadi ayah terbaik. Dia terdiam. "Kai baik-baik saja," jawabku. Kurasa sekarang atau tidak sama sekali untuk mengatakan apa yang kuinginkan. Sebenarnya dia sangat bahagia di Kanada. Dan dia punya impian besar untuk menjadi seorang arsitek. Oh, aku tidak tahu itu. Dia menundukkan kepalanya. Aku hanya berpikir dia ingin mewarisi perusahaan suatu hari nanti. Hatinya tidak ada di perusahaan ini. Dia sangat takut untuk memberitahumu karena dia tidak mau mengecewakanmu. Dia terdiam dan aku khawatir dia akan membentakku. Hanya saja dia tidak melakukannya, malah menghela napas sambil berpikir, lalu menjawab. "Baiklah, aku menghormati keputusan Kai, dan aku akan mendukungnya di jalan manapun yang dia pilih." Ini benar-benar di luar dugaannya. Aku sangat kaget sehingga aku meninggalkan tempat dudukku untuk memeluknya, dan aku memberitahunya akan kusampaikan ke Kai. Sekarang aku akhirnya tahu betapa ayah sangat mencintai Kai, yang berarti dia juga mencintaiku, kan? Aku perlu waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang kerja, aku menerima telepon panik dari ibu.
Ternyata Diamond sudah memberitahu semua anggota keluarga bahwa aku selingkuh dari Kai. Saat aku mencoba memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya, ayah mengirim pesan ke telepon Lianaku dan memintaku segera pulang. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan apa yang akan kukatakan padanya. Astaga, ini menakutkan. Jika terjadi kesalahan, ibu dan aku bisa saja tidak diakui. Aku mengetuk ruang kerjanya dan dengan nada serius dia berkata, "Masuk." Lalu setelah melihat aku, dia melanjutkan, "Liana, Diamond sepertinya bersikeras kamu berhubungan dengan Kevin di belakang anakku. Tolong jelaskan semua ini." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berseru, "Masalahnya, aku tidak selingkuh dari Kai karena, ya, aku Kai." Kemudian dengan suara Kai, aku melanjutkan, sambil melepas wigku secara perlahan. "Sebenarnya aku bukan seorang laki-laki. Sebaliknya aku perempuan, tapi ibu tidak ingin aku kalah dari Diamond. Jadi dia membuatku berpura-pura menjadi laki-laki." Dia sangat terkejut hingga dia bersandar di kursinya dan hampir terjatuh ke belakang. Aku menjelaskan kepadanya kenapa ibu dan aku melakukan apa yang kami lakukan. Sungguh melegakan, akhirnya beban itu lepas dari pundakku. Aku tahu ayah perlu waktu untuk mencerna banyaknya informasi ini. Jadi aku memakai kembali wigku dan pergi mencari ibu. Dia mondar-mandir di kamarnya dengan cemas. "Aku sudah bilang padamu untuk ekstra hati-hati di sekitar Diamond. Sekarang bagaimana kita bisa melaksanakan rencana ini?" "Jangan khawatir, Bu. Aku sudah menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini." Aku menghiburnya, tapi tidak memberitahu dia bahwa aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepada ayah, karena itu hanya akan membuatnya semakin cemas. Beberapa hari berikutnya, ayah masih bersikap normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika aku masuk ruang makan untuk makan malam, aku melihat wajah Diamond menunduk. Dia jelas mengira ayah akan mengusirku sekarang. Dia membanting tinjunya ke meja dan berteriak pada ayah, "Kenapa dia masih di sini?" Mengabaikannya, dia meminta kakek untuk memberinya kuah. Hal ini hanya membuat Diamond semakin marah dan dia menunjuk ke arahku dan berteriak, "Dia selingkuh dari Kai. Usir dia dari rumah ini." Aku meletakkan peralatan makanku dengan tenang berdiri dan dengan suara percaya diri berkata, "Sebenarnya, aku adalah Kai." Hah, itu layak dilakukan hanya untuk melihat reaksi semua orang. Ibuku menjadi pucat pasi, Diamond tercengang, sementara kakek dan nenekku menempel di meja karena terkejut. Setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka secara lebih rinci, Diamond adalah orang pertama yang menjawab, "Jadi kamu dan ibumu berbohong kepada semua orang? Ini tidak bisa diterima. Keluar dari rumah ini." Ibu yang malang tampak sangat malu. Dia tidak bisa menatap mata ayahnya saat dia bergumam, "Jangan salahkan Liana, dia masih kecil. Ini adalah kesalahanku." Lalu dia menarik lenganku dan berbisik kepadaku bahwa kami sebaiknya pergi. Diamond mencibir, "Para pembohong itu kamu pantas mendapatkannya. Apa kamu bisa diam? Kalau tidak, aku sarankan kamu pergi saja." Ayah menatap Diamond dengan tegas. Ini mengejutkannya, dan dia kembali duduk dalam diam. "Aku telah membuat banyak kesalahan selama bertahun-tahun, dan karenanya aku mempunyai banyak penyesalan. Aku egois dan bukan orang yang baik." Dia menatap ibu. "Aku sedih mengetahui bahwa kamu merasa seolah-olah tidak punya pilihan selain berbohong kepadaku. Aku mencintaimu, tapi aku tahu caraku memperlakukanmu sangat kejam. Aku sangat menginginkan seorang anak, sehingga aku mencari kenyamanan pada orang lain. Aku tahu aku tidak ada untukmu dan Kai, Liana, saat kamu membutuhkanku. Sekarang jika kamu memperbolehkan, aku ingin menebus kesalahannya." Diamond melompat berdiri begitu cepat sehingga seluruh meja bergetar. Dia berteriak, "Ini omong kosong." Lalu dia bergegas pergi. Jadi, itu memang penting. Tapi akhirnya, semua orang tahu kebenarannya, yang berarti aku dan ibu tidak perlu berbohong lagi. Dan yang terbaik dari semuanya, aku tidak perlu berpura-pura menjadi Kai lagi. Minggu berikutnya aku sedang berjalan-jalan di sekitar rumah ketika aku melihat Diamond di kamarnya sedang berkemas. Aku melangkah masuk dan dia berkata, "Aku akan menghilang dari pandanganmu dalam sekejap. Jangan khawatir. Aku akan berangkat ke Miami." Aku berlutut di sampingnya. "Aku tidak ingin kamu pergi. Bagaimanapun, kita adalah saudara." Dia menatapku dengan mata terbelalak. Tapi aku sangat jahat padamu. Kamu pasti telah melalui banyak hal dipaksa hidup sebagai laki-laki." "Iya, memang terkadang sulit, tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjadi diriku sekarang." Aku tersenyum. "Aku tahu aku jahat. Aku minta maaf. Aku rasa aku selalu merasa seperti orang luar. Aku tahu ibuku ingin aku mengklaim apa yang menjadi hakku. Dan aku merasa sangat tertekan karena aku bukan tandingan Kai. Jangan khawatir, kita semua pernah melakukan hal-hal yang kita sesali. Lagi pula, Kai sudah tiada, jadi kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu seorang pengusaha wanita yang hebat. Meskipun kamu mungkin perlu mengurangi sifat suka memerintah." Aku terkekeh. "Ayo, Dick, mari kita buka barang bawaanmu." Ketika kami selesai, aku memeluknya dan berkata, "Oh, untuk Kevin, menurutku kita harus bersaing secara adil untuk mendapatkan hatinya." Dia tersipu. "Oh, tidak apa-apa. Dulu aku menyukainya, tapi dia hanya menganggapku sebagai teman. Selain itu, semua orang di perusahaan tahu bahwa kamulah yang dia sukai." Aku merasa senang karena kami telah menyelesaikan masalah. Sekarang aku hanya perlu menyelesaikan masalah dengan Kevin, dan aku punya ide yang tepat. Aku mengirim pesan padanya menyuruhnya menemuiku di hutan dekat sekolah lamanya. Lalu aku pergi dan menunggu di dekat pohon tempat kami dulu membangun sarang. Dia berjalan ke arahku, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Liana, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini?" Dia duduk di sebelahku dan aku berkata, "Aku sering datang ke sini bersama sahabatku saat aku masih kecil. Dia anak yang manis. Dia tidak pernah menghakimi atau meragukanku. Aku selalu sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya." Aku bisa melihat pikiran Kevin berdetak kencang. Saat itulah aku melepas wigku, menyeka riasanku, lalu memberikannya setengah batang permen dan berkata, "Sudah lama sekali, tapi aku berhutang budi padamu." Dia menatapku dengan mulut ternganga. "Kamu
Jadi, kamu Kai dan Liana? Aku berkata, ya ini aku. Dua orang itu aku. Itulah kenapa aku selalu merasa sudah akrab denganmu. Ini sulit dipercaya. Dia melanjutkan. Wow. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Cuma, wow, ini gila. Aku sangat kesal saat kamu pergi dan sekarang ini dia. Saat dia sudah bisa mengatasi rasa terkejutnya, aku menceritakan padanya tentang hidupku dan alasanku berpura-pura menjadi laki-laki. Setelah itu, dia memelukku erat dan berkata, aku tidak akan kehilanganmu lagi, Liana. Aku mencintaimu. 잘 먹었습니다. 안녕.